Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Jumpa kembali dengan saya dalam konten Indah Bersamamu, sebuah renungan yang mengawali kita hari-hari kita sebelum kita menjalani kegiatan, kesibukan kita, pelayanan kita dan sebagainya. Biarlah kita boleh mengambil waktu sesaat untuk kita boleh bersama-sama merenungkan tentang kebaikan, cinta, kuasa Tuhan atas hidup kita. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, kebaikan kasih-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan mujizat pun itu tetap masih ada dan terjadi sampai hari ini. Mujizat bukan hanya ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini dan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Tetapi sampai detik ini mujizat itu masih ada, masih terjadi dalam hidup kita. Namun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, tapi saya dari kandungan ibu saya, bahkan sampai saat ini saya sudah menjadi orang percaya, namun saya belum pernah mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa aja, nggak ada yang sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti hidup orang lain, jadi mujizat hanya berlaku bagi mereka dan bukan buat saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas hal semacam itu dalam pemikiran kita, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, lalu kita mendapati kita masih bisa bernafas, itu adalah mujizat yang terbesar yang sesungguhnya Tuhan buat dalam hidup kita hari lepas hari. Namun sering kali kita tidak menyadari, kita tidak melihat itu sebagai hal yang patut kita syukuri. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya mencoba untuk menggugah hati dan pikiran setiap kita bahwa mujizat itu bukan hanya suatu kejadian yang spektakuler, tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari itu pun sudah mujizat. Nanti saya akan buktikan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa pembuat mujizat, terima kasih Tuhan, karena kami menyembah kepada Bapa yang kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah. Sehingga kami menjadi umat yang berpengharapan penuh di dalam Engkau, bahwa segala sesuatu mungkin bagimu Tuhan. Dan kami tidak perlu mencari hanya sekedar berkat dan berkat-Mu. Biarlah kami mencari sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu sumber berkat itu sendiri. Biarlah ketika kami datang di hadapan-Mu, kami bukan sekedar hanya datang mencari tangan-Mu, tetapi kami datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab ketika Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, maka kami akan mendapatkan kasih karunia, damai sejahtera dalam hidup ini, yang merupakan mujizat terbesar yang pernah ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang mungkin selama ini jarang atau bahkan tidak pernah kami syukuri. Padahal semua itu adalah mujizat yang Engkau buat dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah melalui renungan saat ini kami boleh terbuka pikiran dan hati kami untuk melihat bahwa hidup kami ini adalah mujizat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ada satu lagu yang luar biasa yang sangat saya sukai Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara memaknai setiap kata dalam pujian ini. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu.
hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Sama-sama katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Amin. Bilangan 11 ayat keempat sampai ayat yang ke-23. Judul dari perikop ini, Tuhan berjanji memberikan daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan dan menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan
sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Serem ya Bapak Ibu Saudara kalau kita membayangkan kondisi pada waktu itu. Musa pun komplain akhirnya kepada Tuhan. "Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Sampai di sini kita melihat sepertinya Musa ada di pihak bangsa Israel dan bajingan-bajingan itu. Mereka komplain kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa yang mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap kepadamu itu akan kuambil dan kutaruh ke atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu pula keadaan kita di Mesir. Bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi segenap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena engkau telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Aduh, ngeri ya Bapak Ibu Saudara membayangkan kondisi pada waktu itu. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka dapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan kejadian dan kondisi pada waktu itu, kita bisa heran juga ya, kok Musa bisa berdebat sedemikian kepada Tuhan, padahal jelas-jelas dia sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan buatkan lewat dia bagi bangsa ini. Tapi kok Musa bisa ya meragukan bahwa Tuhan itu, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan makan daging sebulan lamanya untuk orang sebanyak itu? Bahkan semua kambing domba, ikan juga tidak akan cukup bagi mereka. Berarti pada saat itu Musa sedang berpikir dengan logikanya, tidak dengan imannya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Makanya ayat ke-23 ditutup dengan kata apa? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak.
Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik firman Tuhan ini, supaya ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Saya mau ajak kita buka satu lagi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari Yeremia 32. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara, "Ah Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar, dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Firman ini menjawab ayat yang ke-23 penutup tadi. Saya mau mengajak kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ada banyak orang yang terheran-heran ketika melihat tongkat Harun yang sudah kering bisa bertunas. Padahal pada kenyataannya, setiap hari sebuah pohon dihasilkan dari tanah yang kering. Dan tidak ada yang heran. Semua orang terheran-heran melihat 5.000 orang dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Padahal pada kenyataannya, setiap hari butiran benih yang ditaburkan menghasilkan panen berlipat kali ganda. Dan tetap tidak ada yang heran. Semua orang terheran-heran melihat air berubah menjadi anggur pada perjamuan kawin di Kana. Padahal pada kenyataannya, setiap hari embun turun, dihisap oleh akar pohon anggur, dan oleh pohon itu diubah menjadi buah anggur yang menghasilkan air anggur itu. Namun tidak ada yang heran dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan baik-baik, ada terlalu banyak hal ajaib yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Namun sayangnya, orang-orang memandang itu sebagai hal yang biasa. Karena mereka sudah tidak pernah memikirkan atau merenungkannya lagi. Mereka hanya terpukau dengan hal-hal yang spektakuler secara instan, lalu menyebutnya sebagai mujizat. Mujizat hanya diidentikan dengan hal-hal yang spektakuler yang terjadi secara instan di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah hal ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita mau jujur dan merenungkan setiap kata-kata tadi, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya setiap hari Tuhan melakukan begitu banyak mujizat dalam hidup kita. Mulai dari ketika kita bangun pagi hari, saat kita bangun dengan tubuh yang sehat, tak kekurangan sesuatu pun, jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa melihat cerahnya sinar matahari, telinga kita masih bisa mendengar suara kicau burung-burung, kaki kita masih bisa melangkah tegap, dan tangan kita masih bisa mengambil sesuatu. Bukankah semua itu adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari? Sementara itu mungkin di tempat lain ada orang yang saat bangun pagi kakinya tidak bisa menginjak lantai karena kakinya tidak cukup kuat untuk itu. Atau ada orang lain yang selalu bangun tidur dengan berharap tubuhnya sehat,
Karena sudah berbulan-bulan terbaring lemah di tempat tidur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Namun semua itu adalah mujizat dan kemurahan Tuhan. Jadi jika seringkali kita berharap pada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, lihatlah bahwa sesungguhnya hidup kita pun ini sudah penuh dengan mujizat yang seringkali kita tidak sadari, apalagi kita syukuri. Mari kita belajar untuk merenungkan dan mensyukuri setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kesehatan yang baik, ada pekerjaan, ada keluarga yang mencintai kita, ada tempat tinggal yang nyaman, dan masih banyak hal yang lainnya. Itulah hal-hal yang perlu kita syukuri, karena semua adalah mujizat yang nyata dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan melakukan mujizat. Hanya saja kita kurang memperhatikannya. Karena kita hanya fokus kepada tangannya. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang spektakuler. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kata dalam pujian ini menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Dengan iman sama-sama katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang
menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya jangan hanya mencari tangannya, jangan hanya sekedar mencari berkat dan pertolongannya, tetapi mari kita mau mencari wajahnya. Sebab ketika kita mencari wajahnya, kita mendapatkan segala yang kita perlukan. Mari kita renungkan kembali hidup yang kita hidupi hari ini hanya mujizat, mujizat demi mujizat. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala apapun yang sedang kita alami. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang kelihatannya tidak enak, tidak baik dan seakan buruk, ingatlah akan segala kebaikan yang Dia telah lakukan dalam hidup kita, sehingga kita bisa tetap bersyukur di dalam segala keadaan kita apapun itu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang selalu baik. Atas dasar apa kami hidup dengan keluhan setiap hari? Bukankah setiap hari baru Engkau memperbarui kasih setia-Mu lagi bagi kami? Setiap saat Engkau menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan-Mu, menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendiri di tengah tekanan hidup kami. Di saat kami terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami merasa sudah tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu, sehingga kami cakap menghadapi segala yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat segera menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana kami tidak dapat menyadari semua ini? Bagaimana kami tidak dapat bersyukur atas semua ini? Bagaimana kami tidak bisa melihat semua ini sebagai mujizat yang besar yang Engkau kerjakan dalam hidup kami di setiap saat dalam hidup kami? Itu
sebabnya Tuhan, terima kasih untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin.